Makanya di kota Tarim itu, di kota Tarim, bayi-bayi yang ada di kota Tarim itu, mereka itu nggak tumbuh balik kecuali mereka sudah jadi wali. Mayuhammim syaribu, nggak ada yang tumbuh kumis illa wagudu mukashif, kecuali sudah jadi wali. Makanya di kota Tarim itu, di kota Tarim, bayi-bayi yang ada di kota Tarim itu, mereka itu nggak tumbuh balik kecuali mereka sudah jadi wali. Mayuhammim syaribu, nggak ada yang tumbuh kumis illa wagudu mukashif, kecuali sudah jadi wali. Ya, mungkin benar jika Tarim itu adalah negerinya para aulia. Di Tarim itu banyak sekali ribuan aulia yang telah dicetak di sana. Ya, bahkan ketika keluarga Balawi itu sudah sampai di Indonesia pun banyak sekali aulianya. Maka tidak salah apabila mereka itu mengatakan bahwa Nusantara ini adalah milik aulia Tarim. Iya, karena wali-wali di Nusantara itu katanya itu hasil cetakan daripada aulia-aulia Tarim. Kenapa bisa begitu ya? Ya, karena gampang untuk mencetak aulia versi keluarga Balawi. Ya, cukup pelihara kumis, maka engkau otomatis akan menjadi seorang aulia. Gampang bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam saudara. Sebetulnya yang mereka katakan itu tidak mutlak salah, karena itu adalah sebuah dawuh dari dzurriyyah Rasul. Iya, selama ini masyarakat Indonesia, para muhibbin, wabil khusus para budak yang membutuhkan mata, membutuhkan hati, menggunakan logika, bahwa setiap sabtu, setiap dawuh daripada Ndoro Habib itu pasti akan dipercaya. Ya, tidak dengan kiainya, tidak dengan ulamanya, tidak dengan akademisinya, dengan pemerintahannya, dengan militernya. Ketika itu ada sebuah dawuh dari Ndoro Habib, kita tidak perlu untuk berpikir macam-macam, langsung percaya. Karena kalau kita tidak percaya, maka kita akan terkena laknat. Ancamannya adalah tidak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Maka ya sudah, kita percaya saja. Kita harus husnudzon. Kita, tapi ya kita. Saya juga ya. Enggak, kalau saya enggak. Ente kali. Ya, jadi para habib itu dengan doktrinnya selalu mengutuskan keluarga Balawi. Tidak ada ras di muka bumi yang lebih istimewa daripada ras Balawi. Ya, kita percaya karena mereka itu adalah ras Yahudi, ras yang terkuat dan terhebat di muka bumi. Ya, yain saja. Ya, Hakim Qodam entah sosok yang mana, entah sosok siapa, dari mana, makamnya di mana, santrinya siapa saja, hasil karangannya apa saja, itu makamnya lebih mulia daripada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bahkan Ubaidillah dan sebagainya. Itu entah siapalah. Tapi yang jelas setiap doktrin dari para habib ini selalu laku di kalangan para muhibbin dan kalangan budak. Seorang aulia tercipta itu bukan karena akhlaknya, karena lelakunya, karena tirakatanya, karena ilmunya. Tidak. Itu terlalu susah, terlalu mewah, terlalu istimewa. Aulia Tarim itu cukup dengan melihara kumis, maka otomatis akan menjadi aulia. Dan cukup dengan gemblung, cukup dengan edan dan gila, itu akan disebut sebagai wali masjid. Ya, wali jadab. Jadab yang sudah konslet dan merah terus sehingga oleng. Cukup dengan seperti itu sudah sah disebut sebagai aulia. Ya, tanpa harus belajar, tanpa belajar kitab, tidak harus belajar ilmu nahwu, sharaf, balaghah, dan sebagainya. Tidak harus punya akhlak yang baik. Tidak harus dengan laku tirakat. Cukup memelihara kumis. Jadi kan kita bisa melihat nih, para habib-habib Yaman yang punya kumis itu siapa saja. Yang mungkin ketua Rabi'ah Alawiyah, Bang Taufik, itu mempunyai kumis, mempunyai jenggot. Otomatis dia adalah seorang aulia. Ya sama kan seperti yang dikatakan oleh Habib Abdul Qadir Babud dari Rabi'ah Fatimiyah barangkali ya.
Cara mencetak ulama, cara mencetak aulia itu bagi keluarga Balawi dari Tarim itu sangatlah mudah. Ya. Jadi mungkin diharapkan oleh para muhibbin serta para budak untuk mencapai makom aulia yang akan dijamin masuk surga tanpa hisab, yang akan dijamin diberikan syafaat Rasulullah, itu cukup bermahabbah, cukup percaya saja, cukup kita berhusnudon saja kepada para habaib. Beres kan? Ini kalian yang tidak percaya, hati-hati loh, nanti bakal kualat loh. Ya, kata ketum PBNU juga kita harus ya husnudzon saja. Kita sudah mendapatkan banyak sekali berkat dari para habaib. Enak kan begitu? Sudah cukup seperti itu saja. Maka makom derajat kita itu akan naik. Apalagi kalau kita sampai menjilat habaib, menjilat kaki habaib. Malaikat itu tidak perlu bertanya. Mungkin wanakir itu tidak perlu menanyakan. Iya, tidak perlu menanyakan. Ente siapa, nggak usah. Cukup dengan surat. Ane budak habaib, otomatis masuk surga. Yang terjadi seperti itu. Makanya kadang kesel nih, kalau di Nusantara, apapun dawuh dari para duru habaib itu langsung diterima, tanpa menggunakan ini, menggunakan otak. Sesuatu yang tidak masuk logika, sesuatu yang tidak didasari dengan ilmu, sesuatu yang tidak didasari dengan hasil belajar, itu mereka langsung percaya. Fungsinya kalian ngaji selama ini, kalian ngaji kepada para ulama-ulama itu buat apa? Kalau dawuh dari Habib yang menyesatkan dengan doktrinnya, itu kalian langsung percaya saja, husnudon saja. Kita dibodohi. Mana ada di dunia ini makom kualin itu hanya cukup memelihara kumis. Dari bayi dibiarkan gede, kemudian dikasih kumis, tidak usah dipotong. Itu makomnya makom aulia. Makanya kalau di Indonesia ini, ya di Nusantara ini banyak sekali habib-habib yang menggunakan atau memanjangkan jenggotnya. Ya, memanjangkan jenggotnya. Karena mereka saya bukan wali nih, maka cukup memanjangkan jenggotnya. Kumisnya nggak usah gitu. Kalau ada habib yang berani untuk memanjangkan kumis, mungkin dia sudah merasa bahwa dirinya itu sudah di makom level aulia. Jadi gampang ya untuk menjadi seorang aulia versi Habib Balawi dari Tarim itu tidak perlu belajar, tidak perlu adabnya baik, tidak perlu lelaku tirakat yang susah, tidak perlu mempunyai guru yang mumpuni, tidak perlu, cukup dengan memanjangkan kumis, maka akan naik ke level aulia. Dan karena para habib ini sudah punya jaminan, yaitu datuknya, maka tanpa ngaji, tanpa sholat sekalipun, tetap melakukan maksiat, kemungkaran dan sebagainya, otomatis akan masuk surga tanpa hisab. Ya, datuk kami yang menjamin kami untuk masuk surga, gitu. Tapi di sana tidak ada muhibbin yang menjilat kaki para habaib itu akan dijamin oleh datuk kami, itu nggak ada. Jadi kasihan muhibbin, apapun yang dilakukan kalian, ya sepenjilat apapun kalian, muhibbin levelnya tetap muhibbin, tetap levelnya level keset, atau keset nggak, alas kaki, nggak bakalan jadi habaib. Tapi kalau santri ya ngaji kepada kiai, lama-lama nanti tanpa melihara kumis pun akan menjadi kiai, bisa banget, levelnya itu naik, makomnya naik. Tapi kalau kalian dari muhibbin menjadi budak, walaupun sudah punya kumis panjang, kalian tetap budak, tidak bakal menjadi seorang habaib yang akan dijamin masuk surga oleh datuknya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya begitu. Ya, jadi gampang kan kalau untuk menjadi seorang aulia, cukup dengan memelihara kumis dan sampaikan berita ini kepada semua makhluk di muka bumi. Gampang menjadi seorang aulia. Ya, mau jadi muhibbin, mau jadi budak apapun, silahkan. Kalian mau melakukan apapun silahkan lah, ya. Tapi yang jelas itu jangan sampai berantem hanya karena
masalah kumisnya para habaib. Karena siapa yang akan menjaga negeri ini kalau bukan kita? Ya, mari kita jaga negeri ini dari tangan-tangan orang jahat, dari para pencuri makan, dan dari para pencuri nasab.